Teman-teman, balik lagi sama aku Ririn Arin. Di kasus kali ini aku mau membahas tentang seorang kolonel yang membunuh istri bahkan hakim di pengadilan gara-gara tak terima harta gonogininya disebutkan tak adil dan berat sebelah. Kolonel Angkatan Laut Irfan Jumroni nampak kesal dan bingung setelah 20 tahun berumah tangga dengan sang istri, namun ternyata rumah tangga yang dibinanya harus berakhir di persidangan. Bahkan, Kolonel Irfan dengan sang istri Eka pun harus resmi bercerai di pengadilan agama di bulan Januari tahun 2015 di Sidoarjo. Kolonel Irfan lebih memilih keluar dari rumahnya sementara mantan istrinya Eka tinggal di rumahnya di Sidoarjo bersama kedua anaknya. Saat itu, Kolonel pun sempat kesal karena dirinya tak bisa menguasai rumah itu, namun nampaknya tak bisa berbuat apa-apa. Meski Kolonel Irfan dengan mantan istrinya Eka sudah resmi bercerai di Pengadilan Agama Sidoarjo, namun nampaknya masalah harta gonogini mereka belum bisa menyelesaikannya. Kolonel Irfan tak suka sang mantan istri dengan kedua anaknya tinggal di rumah mewah seluas 390 meter harga miliaran. Padahal Kolonel Irfan merasa kalau dirinya merasa berhak atas setengah rumah tersebut, hingga akhirnya Kolonel Irfan pun mengajukan gugatan atas rumah tersebut. Mantan istri dari Kolonel Irfan, Eka, pun nampak tak diam. Mantan istri kembali melawan dengan menuntut harta lainnya berupa 3 mobil, tabungan, bahkan sebidang tanah di salah satu tempat. Sidang harta gonogini Kolonel Irfan dengan mantan istrinya Eka berlangsung cukup alot dan bahkan bertele-tele lama. Saat itu, Kolonel Irfan merasa haknya tak diberikan oleh mantan istrinya hingga akhirnya menggugat. Tepatnya bulan Desember 2005, keputusan vonis harta gonogini akan dibacakan hakim. Saat itu Kolonel Irfan datang ke pengadilan dengan sebelumnya mampir ke terminal bus untuk menjemput pengecaranya Ahmad Rifai. Pasca bertemu dengan pengecaranya Ahmad Rifai, kemudian keduanya pun datang ke pengadilan agama di jam 12 bersama-sama. Sesampainya di pengadilan agama Sidoarjo, Kolonel Irfan pun memutuskan untuk sholat dulu dan juga langsung makan di kantin. Saat sedang makan di kantin tadi sengaja nampaknya mantan istri dari Kolonel Eka pun bersama pengecaranya datang ke kantin dengan bertujuan makan juga. Sontak saja di sana, Kolonel Irfan nampaknya tak suka dan langsung saja meninggalkan kantin tersebut. Membuat pengecaranya Ahmad Rifai saat itu juga cukup kaget melihat tindakan dari Kolonel Rifai. Setelah waktunya pembacaan hasil sidang, akhirnya Kolonel Rifai dengan pengacaranya memasuki sidang sebagai penggugat. Sang kolonel pun membawa berkas dan tip rekaman kecil yang akhirnya ingin disampaikan di pengadilan. Serta tergugat Eka yang akhirnya datang juga dengan pengecaranya. Di ruangan nampaknya sudah ada penetra hakim anggota, hakim ketua, serta hakim anggota yang nampaknya sudah siap di tempat. Sebelum dimulai, hakim ketua pun masih sempat bertanya kepada penggugat yaitu Kolonel Irfan, apakah permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun dengan tegas Kolonel Irfan membantah tak bisa, ini semua harus diselesaikan di sini. Hakim ketua pun bertanya kepada keduanya, penggugat dan tergugat, apakah sudah siap mendengar ucapan atau hasil semuanya. Bahkan saat itu keduanya pun sudah mengaku siap mendengarkan keputusan akhir. Namun nampaknya di tengah pembacaan keputusan, Kolonel Irfan merasa dirinya dirugikan hingga beberapa kali dirinya merasa tak tenang dan bingung. Bahkan Kolonel Irfan pun sempat meninggalkan ruang persidangan dan kembali ke mobilnya. Tak lama, dirinya pun kembali lagi ke dalam. Namun makin didengarkan, keputusan hakim makin merugikan dirinya dan lebih membela sang mantan istri, yakin mantan istri mendapatkan lebih harta daripada dirinya. Kembali lagi ke mobil, Kolonel Irfan kesal kepada hakim yang berat sebelah di mata dirinya. Namun tak lama dari mobil, dirinya masuk kembali ke ruang sidang. Masih membacakan hasil akhir yang makin memberatkan dirinya, membuat rugi dirinya. Untuk ketiga kali, Kolonel Irfan pun memasuki mobil. Bahkan untuk yang kali ini, Kolonel Irfan membawa belati dari mobilnya dan disembunyikan di belakang bajunya. Masuk lagi ke ruang sidang setelah 3 kali dirinya masuk ke mobil meninggalkan ruang sidang. Kolonel Irfan merasa kalau hakim berat sebelah dan lebih membela mantan istrinya. Apalagi keputusan yang didapat, Kolonel Irfan tak mendapatkan rumah yang ditempati sang istri,
melainkan harta-harta yang dipegang Kolonel Irfan harus dibagi dua dengan mantan istrinya Eka. Menurut hakim, rumah yang ditinggali Eka adalah rumah hasil peninggalan dari orang tuanya, bukan harta bersama, sehingga tak bisa dibagi dua dengan Kolonel Irfan. Sementara 3 mobil, tabungan, dan juga sepetak tanah seluas 100 meter itu didapat setelah mereka menikah dan itu harta bersama sehingga harus dibagi dua adil. Keputusan harta gonogini akhirnya sudah didapat. Hakim ketua bertanya kepada Irfan apakah sudah puas dengan hasil tersebut. Kalau tidak, Kolonel Irfan bisa langsung mengajukan banding. Namun nampaknya Kolonel Irfan marah dan menyebutkan dirinya tak akan banding. Dirinya kesal dan sudah menderita selama 20 tahun, namun kini keputusan hakim malah berpihak kepada mantan istrinya. Kolonel Irfan yang merasa yakin ada main antara mantan istri dengan para hakim ngamuk saat di pengadilan. Kolonel Irfan menghampiri mantan istrinya Eka yang duduk tak jauh dari dirinya, langsung menyusupkan belati yang dibawanya dari mobil. Sontak saja pengadilan langsung panik, banyak orang berlarian keluar, bahkan banyak juga yang menghalangi Kolonel Irfan. Namun saat itu Kolonel Irfan makin menjadi-jadi dengan menusuk beberapa kali mantan istri. Semua berlarian keluar, namun ada juga yang menghalangi Kolonel Irfan. Namun berbeda, tenaga Kolonel Irfan nampaknya kuat karena dirinya tengah marah. Hakim pengadilan berhamburan keluar, namun satu hakim yang nampak tetap bertahan dan ingin melindungi mantan istri dari Kolonel Irfan, yaitu Eka. Hakim Taufik nampaknya mencoba menghalangi Kolonel Irfan untuk tak terus menyakiti mantan istrinya, namun nampaknya Hakim Taufik pun mendapatkan tendangan dan tusukan dari Kolonel Irfan. Kolonel Irfan berhasil menyakiti mantan istrinya Eka, begitu juga hakim pengadilan yaitu Hakim Taufik yang saat itu mencoba untuk melerai dan menjaga Eka, mantan istri dari Kolonel Taufik. Melihat kondisi pengadilan yang sudah tak menentu, banyak orang yang langsung membantu Eka dan juga Hakim Taufik. Namun di tengah kelengahan itu, sontak saja Kolonel Taufik mencoba kabur. Mantan istri Kolonel Irfan, Eka, dilarikan ke rumah sakit, begitu juga Hakim Taufik. Namun nampaknya keduanya tak bisa diselamatkan, keduanya mengeluarkan banyak darah dan langsung tak bernapas. Mencoba kabur Kolonel Irfan nampaknya tak berhasil, banyak yang menghalanginya dari hakim hingga warga yang tengah ada di sana. Warga pun langsung melakukan main hakim sendiri kepada Kolonel Irfan karena kesal melihat Kolonel Irfan membabi buta menusuk mantan istrinya sendiri. Irfan Jumroni sendiri adalah TNI Angkatan Laut, lulus di tahun 1983 menjadi Letda Laut. Karirnya nampak berjalan lancar hingga akhirnya dirinya jadi kolonel laut dan dinas di Surabaya. Kolonel Irfan pun akhirnya menikahi Eka, anak kepala pejabat Akmil Angkatan Laut, di bulan Desember 1984. Rumah tangga Kolonel Irfan dengan Eka berlangsung selama 20 tahun. Pasangan ini pun dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama berusia 21 tahun, sementara anak kedua berusia 11 tahun. Menurut Eka, mantan istri dari Kolonel Irfan, rumah tangganya tak bahagia. Bahkan Kolonel Irfan tak hanya berselingkuh, melainkan sering KDRT kepada dirinya. Mencoba bersabar selama 20 tahun hingga akhirnya Kolonel Irfan pun terang-terangan berselingkuh di depan umum dan sang mantan istri Eka pun tak terima, akhirnya menggugat cerai kepada Kolonel Irfan. Harta gonogini akhirnya membuat Kolonel Irfan membunuh mantan istrinya dan juga hakim. Kali ini Kolonel Irfan pun menyesal dan meminta maaf kepada semua orang tua korban, namun nampaknya penyesalan ini sia-sia. Kolonel Irfan diadili di pengadilan militer, diadili dengan vonis hukuman mati. Meski dirinya sempat banding, namun banding ditolak. Teman-teman Ririn Arin, sampai di sini dulu bahasan kasus kali ini. Ditunggu kasus-kasus selanjutnya. Semoga kasus kali ini pun bisa dijadikan pelajaran hidup untuk kita semua.